Shalom, selamat malam. Apa kabar hari ini? Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Rangkaian renungan malam ini disusun berdasarkan 1 Yohanes 2, 22-27 dengan tema Kasih dan Kebenaran. Renungan ini menyoroti pentingnya berpegang teguh pada identitas Kristus yang sejati, kebenaran, sebagai fondasi untuk tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Kasih, serta peran urapan Roh Kudus dalam menjaga kita dari kesesatan. Saudara terkasih, di era informasi saat ini, banyak suara yang mengklaim kebenaran, namun seringkali mengaburkan siapa Yesus sebenarnya. Rasul Yohanes mengingatkan kita bahwa iman yang sejati tidak bisa dipisahkan antara mengasihi Tuhan dan mempercayai fakta tentang Tuhan. Kita tidak bisa mengasihi Yesus jika kita menolak siapa Dia sesungguhnya. Malam ini, mari kita periksa fondasi iman kita. Mari kita hening sejenak dan berdoa. Bapa, Engkau adalah sumber kebenaran dan kasih. Lindungilah hati dan pikiran kami dari segala ajaran yang menyesatkan. Teguhkanlah iman kami pada Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang menjadi juru selamat. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu mengajar kami setiap hari, sehingga kami tetap tinggal di dalam terang-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan, 1 Yohanes 2 ayat 22 menyatakan, "Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Ia adalah anti-Kristus, yaitu dia yang menyangkal Bapa dan Anak. Setiap orang yang menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengakui Anak, ia juga memiliki Bapa." Saudara terkasih, Yohanes menulis dengan nada peringatan yang serius terhadap antikristus, bukan hanya sosok akhir zaman, tetapi roh penyesat yang sudah ada di zamannya dan masih bekerja hingga kini. Fokus utamanya adalah pada identitas Yesus. Kebenaran adalah fondasi kasih. Ayat 22-23. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dunia mungkin mengajarkan bahwa semua jalan menuju Tuhan, atau bahwa Yesus hanyalah seorang nabi baik atau guru moral. Namun, Yohanes menegaskan bahwa menyangkali keilahian Yesus dan perannya sebagai Mesias, Kristus, adalah bentuk penolakan terhadap Bapa. Kita tidak bisa memisahkan Bapa dan Anak. Mengaku memiliki Allah sambil menolak Yesus adalah kontradiksi. Kasih sejati kepada Tuhan harus dibangun di atas kebenaran tentang siapa Tuhan itu. Jika fondasinya salah, Yesus bukan Tuhan, maka bangunan kasih-Nya akan runtuh. Integritas iman berarti menerima Yesus sepenuhnya, bukan versi Yesus yang kita ciptakan sendiri agar nyaman bagi ego kita. Urapan yang mengajar, ayat 27. Dan kamu, urapan yang kamu terima daripadanya tetap ada di dalam kamu, tetapi sebagaimana urapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Bagaimana kita bisa membedakan kebenaran dari kebohongan di tengah banyaknya suara? Yohanes menunjuk pada urapan, krisma, yaitu kehadiran dan pengajaran Roh Kudus di dalam hati orang percaya. Roh Kudus tidak memberikan wahyu baru yang bertentangan dengan Alkitab, tetapi Ia menerangi firman yang sudah ada, memberikan kepastian batin dan sensitivitas rohani. Ketika kita mendengar ajaran yang mengurangi kemuliaan Kristus, Roh Kudus akan memberikan rasa tidak damai atau peringatan di hati kita. Ini adalah alarm internal yang Tuhan berikan untuk melindungi domba-dombanya. 3. Tinggal di dalam Dia. Ayat 24-27. Tetapi apa yang telah kamu dengar dari semula, hendaklah itu tetap tinggal di dalam kamu. Kunci keamanan rohani bukanlah mencari pengalaman mistis yang aneh-aneh, melainkan konsistensi. Tetap berpegang pada Injil asli yang diajarkan sejak awal. Menetap atau tinggal menyiratkan hubungan yang terus-menerus, bukan kunjungan sesekali.
Kita tinggal dalam kebenaran dengan cara rutin membaca firman, berdoa, dan bersekutu. Semakin kita akrab dengan suara gembala yang sejati melalui firman, semakin mudah kita mengenali suara serigala. Malam ini, tanyakan pada diri sendiri, apakah imanku didasarkan pada perasaan semata atau pada pengenalan akan Yesus yang benar? Apakah aku peka terhadap teguran halus Roh Kudus ketika ada hal yang tidak sesuai dengan firman? Mari kita kembali kepada Kristus yang sejati, karena hanya di dalam Dialah Bapa dinyatakan dan keselamatan tersedia. Kita berdoa. Tuhan Yesus, batu penjuru iman kami bersyukur karena Engkau adalah kebenaran itu sendiri. Jagalah kami dari tipu daya dunia yang mencoba mengubah gambaran-Mu. Murnikanlah pengertian kami tentang Engkau. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang terus mengajar dan mengingatkan kami. Mampukan kami untuk setia pada firman-Mu dan tinggal dalam kasih-Mu yang sejati. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita tidak sendirian melawan kebohongan. Roh Kudus ada di dalam kita. Firman Tuhan adalah lampu kaki kita. Tetaplah berakar pada Kristus, maka kita akan aman dan bertumbuh dalam kasih yang sejati. Damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Tuhan memberkati.